Haleluya. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu menyertai kita sekalian. Shalom. Dimanapun kita berada hari ini, di tempat ini, di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, kami percaya, kita semua percaya bahwa damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Dan percayalah bahwa hari ini semua kita pasti mengalami jamahan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya mari dengan hati yang tertuju, mata yang tertuju, seluruh roh, jiwa, tubuh kita yang tertuju hanya kepada Tuhan, kita mau mengangkat tangan sama-sama dan kita memulai ibadah kita di dalam doa. Dan saya percaya hari ini sukacita Tuhan melimpah atas kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa sampai hari ini Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami Bapa. Kasih-Mu tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami Bapa. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah setia-Mu dalam hidup kami. Sehingga kalau semua kami hari ini boleh ada di hadapan tahta-Mu, di hadapan altar-Mu yang kudus Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, mengangkat pujian bagi-Mu, kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Mari pimpin waktu kami, Roh Kudus, pimpin waktu kami. Biar semua kami hari ini Tuhan yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, yang sedang di kamar kami masing-masing, di ruang keluarga, di ruang tamu, dimanapun berada Tuhan, yang sedang menikmati ibadah online ini, kami percaya Yesus Kristus Bapa kami yang baik, Roh Kudus menjumpai kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Pimpin waktu kami Roh Kudus, sebab semuanya ditujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan butuh Kau membukakan jalan-jalan yang baru Tuhan. Mujizat dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kami. Pimpin waktu kami Roh Kudus, kami rindu menikmati Engkau. Biar hari ini semua kami boleh mengalami lawatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap untuk menikmati kehadirannya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dimanapun berada. Haleluya. Mari kita sama-sama mau meninggikan namanya, kita mau menaikkan pujian buat Dia. Haleluya. Naikkan syukur buat Tuhan kita yang baik. Amin. Amin. Mari katakan sama-sama. Di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau
bersyukur bahwa kita semua pasti bersyukur bahwa apapun yang sedang terjadi di seluruh dunia di bangsa ini, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa berdiri di hadapan Tatanya dan berkata, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, Engkau selalu baik. Oh, mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, kita ambil waktu sejenak. Oh Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau baik. Engkau selalu baik, bahkan Engkau teramat baik bagi kami semua. That all things work together for our good. We give thanks, we give praise. For by faith we know your grace will see us through. We give you thanks, we give thanks. Dengan berucapan syukur for all those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for
lagi. Terima kasih Yesus. All things work together for our good, Lord, for my good, Jesus. Segala sesuatu Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sungguh indah, sungguh heran, sungguh mulia Yesus, rencanamu dalam hidup kami. Rencanamu tidak pernah gagal, rencanamu pasti tergenapi. Rencanamu heran dan ajaib, rencanamu tak pernah berubah. Rencanamu sempurna bagi kami. Rencanamu tak pernah gagal. Rencanamu selalu terjadi dalam hidup kami. Rencanamu heran, rencanamu wajar, rencanamu mulia, sempurna. Rencanamu Tuhan tak pernah gagal. Oh, tak pernah gagal dalam hidup kami. Selalu terjadi dengan sempurna bagi kami. Oh, sekalipun sebuah situasi berusaha menggagalkan rencanamu dalam hidup kami, tidak akan pernah terjadi, sebab rencanamu pasti digenapi bagi kami. Sempurna dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berikan syukur, kami berikan puji Tuhan. Sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kami yang mengasihi Engkau, bagi semua kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari kita mengangkat tangan dari tempat kita berdiri masing-masing dan bersyukur untuk rencana yang indah, untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, baik atau tidak baik adanya. Kami mau tetap bersyukur sebab Engkau baik. Yesus, Yesus. Rala basi tidak bayar rala bataka bayar rala bataka bayar rala bataka hinda rala pasyanta kabarala bataka bayar rala. Mari dimanapun kita berada hari ini, mari angkat tangan sama-sama dan nikmati Dia. Naikkan syukur kepadanya, katakan terima kasih Yesus, semuanya kata anugerah. Urala kasih kenapa ya rala bataka barala bataka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar musik mengalunkan pujian diri dan mari angkat tangan. Tuhan, terima kasih.
Mari semua sama-sama. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari katakan dengan segenap hati, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Yesus, katakan terima kasih. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus. Ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan dan kejayaan hanya bagi-Mu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
karena anugerah, hanya karena perkenanan Tuhan, favor-Nya Tuhan dalam kehidupan kami boleh ada sampai hari ini. Apapun kondisi kehidupan kami saat ini, semua hanya karena anugerah-Nya Tuhan, favor-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti, untuk mau mengerti dan mau mengakui bahwa semuanya hanya karena perkenanan Tuhan, hanya karena anugerah-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan, semuanya hanya karena anugerah-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu boleh berdiri di tempat ini, menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hanya karena anugerah-Mu. Bukan karena hebatnya kami, kuat dan gagahnya kami, kepandaian, ketangkasannya kami dalam mengatur segala sesuatu, bukan. Semuanya hanya karena anugerah-Nya Tuhan. Semuanya karena perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu melalui setiap pujian yang dinyanyikan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar isi hatinya Tuhan Yesus. Kami mau merenungkannya itu siang dan malam, dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami berdiri teguh dan tidak goyah dalam melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur. Dan jamah setiap hati kami saat ini Tuhan, biar hati kami ini sungguh hati yang mau dibentuk, mau menerima firman-Mu, agar kami diubahkan, dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami ditegur, agar kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan gambaran-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus Yesus yang ada di dalam kami. Pimpin hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu hanya alat-Mu. Engkaulah yang punya kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, menyelamatkan, menolong setiap kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat pagi ya bagi kita semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bagi yang belum percaya, pastikan Anda mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga Anda pun beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Selalu buat saya itu favor-Nya Tuhan ya, perkenanannya Tuhan, anugerahnya Tuhan, saya boleh berdiri di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi saya tahu saya jauh dari sempurna, kita semua jauh dari sempurna, tetapi Yesus yang akan menyempurnakan kita ya. Makin hari kita akan disempurnakan, makin serupa dan segambar gambarannya ya. Pagi ini ada pesan Tuhan melalui firman ya.
yang Tuhan ingatkan buat kita, ya, untuk menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam kondisi yang saat-saat ini sungguh tidak baik secara orang dunia, ya. Secara dunia kondisi tidak semakin baik, ya. Semakin susah, semakin sulit, gitu. Tetapi pagi ini Tuhan mau mengingatkan kita, ya, melalui Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya. Dari pembacaan ini sungguh sangat menarik, sungguh sangat luar biasa. Ya. Kalau di ayat 24 ya dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, ya. Jadi sudah agak jauh, mungkin sudah mau ke tengah seperti itu, ya. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, ya. Angin sakal itu seperti apa sih? Ya. Angin sakal ini angin yang berlawanan dengan arah perahu. Jadi andai kata saya berjalan menuju ke depan, perahu itu berjalan menuju saya ke arah belakang saya. Jadi berlawanan. Ya. Kalau dikatakan perahunya diombang-ambingkan, ya, berarti angin ini sangat besar sehingga air di laut itu ombaknya jadi tinggi. Jadi kalau kita pernah nonton di YouTube, ya, bagaimana perahu ketika menghadapi gelombang, ya, badai di tengah lautan, itu dia
seperti naik turun ya. Jadi perahunya diangkat ke atas, lepas turun ke bawah, dia mengempas ke bawah, membelah air ya. Tentu kalau kita bayangkan bunyinya, kalau kita di pinggir pantai saja, bunyinya kan gemuruh, ombak itu begitu besar. Bayangkan ini di tengah laut, ombak yang begitu besar ya, menabrak badan kapal, das ya, anginnya kencang, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kondisinya sungguh sangat-sangat parah ya. Coba tolong diputar, ada video ilustrasi ya. Ini video yang sudah zaman modern. Ini perahu besar ya. Kalau zaman Yesus perahu kecil. Kita akan lihat video sejenak. Ya, ini kapal yang diombang-ambingkan di tengah laut. Ini kapal yang besar, bayangkan kita kalau ada di dalamnya. Lihat ombaknya. Ini kalau kita lihat dari luar, ini di dalam kapal, kita lihat ya. Saat dia naik ke bawah, barang-barang semua turun ke belakang, menghempas ke bawah, barang-barang turun semuanya ke depan, bahkan orang pun terseret. Untuk bertahan berdiri saja kita harus pegangan tiang yang kuat. Jalannya aja mesti miring-miring. Ya, kayaknya begitu besar. Oke, ya, kita lihat bagaimana bayangkan ketika itu murid-muridnya Petrus dan teman-temannya mengalami kondisi seperti yang di video tadi. Kapalnya cuma kapal kecil, kapal sebesar itu aja terombang-ambingkan. Mereka ada di dalam kapal, mereka tidak melihat secara langsung bagaimana ombak itu. Tetapi di zaman murid-murid Yesus, Petrus zaman itu, mereka melihat langsung bagaimana hempasan air masuk ke dalam kapal, menghempas badan mereka. Kalau kita lihat, mungkin kondisi kehidupan kita akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami seperti video tersebut dalam kehidupan mereka. Dari luar mereka benar-benar diombang-ambingkan secara perekonomian mereka ya, begitu luar biasa dampaknya. Bahkan di dalam, jauh di dalam hati mereka pun kurang lebih digambarkan seperti yang ada di dalam kapal. Udah nggak tahu bagaimana ya, bingung, diombang-ambingkan. Untuk berdiri teguh, untuk menyatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus itu jadi tidak bisa berdiri teguh karena kondisi yang begitu luar biasa menekan kehidupan kita. Jadi memang tidak mudah. Kadang orang-orang yang mengalami dampak yang begitu besar, kita ngomong bersyukur nggak mudah mereka untuk mengatakan ya. Untuk ngomong terima kasih Tuhan mereka berpikir berulang kali.
Bahkan tidak sedikit orang yang mulai ragu. Masih adakah pertolongan dari Tuhan? Saya udah habis-habisan nih. Ini tinggal hidup dan mati. Saya udah gak punya apa-apa. Saya udah gak bisa apa-apa. Yang saya lakukan cuma bisa bertahan aja. Gak tahu besok bagaimana, gak tahu bulan depan bagaimana. Ancur-ancuran di dalam kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, ancur-ancuran dah. Udah gak jelas. Akhir-akhir ini banyak orang mengalami hal seperti ini. Badai begitu luar biasa. Lalu di ayat 25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Lanjut ke 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Kadang orang kalau udah saking takutnya, saking nggak tahu mesti bagaimana, udah ragu, bahkan mungkin tidak sedikit orang juga yang akhirnya mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Guna nggak sih selama ini saya mengikut Tuhan? Udah saking kondisinya, bayangkan kalau kita berada di tengah laut seperti tadi, gitu. Yang nggak tahu, kita nggak bisa melihat kemana-mana, jarak pandang cuma deket, gitu. Kita dalam perahu, barang-barang semua ke kanan, ke kiri, depan, belakang, kita pun harus pegangan, gitu. Seperti kita menggambarkan kondisi kehidupan kita yang benar-benar habis-habisan, cuma antara hidup dan mati aja. Mau bertahan aja susah. Dalam kondisi seperti itu, gitu. Orang jadi seperti istilah keren zaman sekarang itu seperti halu. Lihat Yesus datang, ngomongnya itu hantu. Saking khawatirnya, saking beratnya pergumulan hidup ini, nggak tahu harus bagaimana. Mau minta tolong ke siapa? Udah nangis sampai air mata nggak keluar, udah doa puasa segala macam, kok nggak ada pertolongan Tuhan. Makin hari makin menderita, makin susah. Murid-muridnya lihat Yesus datang, dia bilang itu hantu. Udah nggak tahu mereka mesti gimana, udah saking pusingnya, saking aduh nggak jelas deh. Bayangkan, padahal mereka sebelumnya mengalami perjalanan bersama Yesus loh. Mereka melihat bagaimana karya Tuhan melalui Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum laki-laki, belum anak-anak. Mereka melihat itu. Mereka baru aja mengalami mujizat, melihat secara langsung. Tetapi kadang kita dibawa Tuhan sampai titik yang paling terendah dalam kehidupan kita. Kita bisa goyah. Jangankan kita, murid-murid yang hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, setiap waktu, setiap hari ketemu Yesus, ngobrol sama Yesus saja bisa goyah. Apalagi kita. Bayangkan bunyi gemuruh ombak itu.
Di dalam kapal nggak aman. Mau lompat keluar kapal pakai pelampung, ombak kayak begini, dingin banget, bagaimana? Diem salah, ngapa-ngapain salah. Kalau orang bilang galau tingkat dewa, kalau tingkat manusia, tingkat dewa galau. Kenapa tingkat dewa? Karena Yesus gak galau. Yang galau cuma dewa. Makanya menyembah Yesus dan menyembah dewa. Ayat 27. Dalam kondisi seperti ini, mereka berteriak-teriak, mereka takut, mereka khawatir. Melihat Yesus, dipikir hantu. Tapi Yesus datang. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata tenanglah ini, kalau dari terjemahan aslinya itu lebih kepada kuatkanlah hatimu. Dan mereka sudah mengalami bersama Yesus ya. Mereka punya iman, wah luar biasa Yesus, dahsyat. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan. Melihat bagaimana menghadapi masalah ini, makanya Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu. Ini loh aku, jangan takut. Kuatkan hati kita. Di dalam kondisi seperti saat ini, Tuhan cuma bilang sama kita, kuatkanlah hatimu. Jangan takut. Ya Tuhan ngomong, ini aku ada di samping kamu, aku siap menolong kamu, aku siap melindungi kamu, aku siap menopang kamu, aku siap menyelamatkan kamu, aku siap memberkati kamu. Yesus sudah ngomong itu sama kita. Apapun kondisi kita saat ini, kuatkanlah hatimu, jadilah tenang. Ada Yesus, ada Yesus. Saat kita pikir nggak ada jalan, nggak ada yang menolong, ada Yesus yang setia untuk menolong kita. Saat dalam kesusahan orang meninggalkan kita, saat dalam kelebihan, keberkatan orang datang sama kita. Tetapi ingat, ada Yesus yang selalu setia untuk saudara dan saya, untuk menolong saudara dan saya. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru, menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus dalam kondisi panik, takut. Mereka semua berteriak-teriak ketakutan, khawatir. Mereka bilang itu hantu. Tetapi ketika Yesus ngomong, tenang, kuatkanlah hatimu, ini aku. Petrus nanya, kalau memang benar itu engkau Tuhan, suruh aku datang sama kamu, suruh aku berjalan di atas air. Dia untuk meyakinkan di tengah-tengah keraguannya dia bahwa itu Yesus bukan hantu. Dia minta Tuhan, suruh aku datang sama engkau biar aku berjalan di atas air. Lalu Yesus jawab, datanglah. Datanglah ini dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar cuma datang, cuma Yesus sekedar ngomong karena permintaan daripada
si Petrus, bukan. Tetapi kata ini lebih merujuk kepada Yesus punya kemauan, inisiatifnya dari Yesus untuk Petrus datang kepada Yesus. Bukan karena dia hanya sampai menjawab Petrus, bukan, tetapi Yesus memang mau. Kamu dalam keadaan susah, datanglah padaku. Aku mau menolong kamu, aku mau melindungi kamu, aku mau menjaga kamu. Jadi Yesus memang pengen dalam kondisi kita yang terpuruk, titik terendah, titik nol, nggak bisa ngapa-ngapain antara hidup dan mati, Yesus memang mau, datanglah padaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Lalu terbukti ketika Petrus percaya bahwa itu adalah Yesus, bukan hantu, dia melangkahkan kaki keluar dari perahu, dia berjalan di atas air. Luar biasa. Dan dibutuhkan percaya. Petrus percaya bahwa itu bukan hantu, tetapi Yesus, dia melangkah di atas air. Bayangkan di tengah badai yang sebegitu luar biasanya, Petrus berjalan di atas air. Tapi ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin. Kalau kita lihat dari film tadi, dari video tadi, anginnya kan begitu besar, ya. Bayangkan air di laut yang begitu luas saja sampai mengikuti arahnya angin, bergejolak. Berarti anginnya sangat besar. Dia sudah percaya nih, dia sudah melangkah, berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia jadi takut. Dan ketika dia mulai takut, di saat yang sama dia mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Mungkin lebih besar lagi ngomongnya, kondisinya tidak mudah. Pasti dia teriaknya kenceng banget, Tuhan, tolonglah aku. Antara hidup dan mati, dia cuma bisa teriak, Tuhan, tolonglah aku. Kadang dalam hidup ini kita seperti itu. Oke, bimbang, takut. Lalu Roh Kudus ngomong dalam hati kita, Tuhan ngomong dalam hati kita, ataupun itu melalui mimpi, ataupun melalui orang-orang di sekeliling kita. Kamu harus begini, begini, dan begini. Kita ragu, bener gak sih ini dari Tuhan? Jangan-jangan ini suara hati gua. Jangan-jangan ini cuma pendapatnya si A, si B. Bukan Tuhan nih. Gak masuk akal kok yang diomongnya. Bukan dari Tuhan nih. Tapi akhirnya karena tidak ada jalan lain, oke, gue mau percaya. Dalam kondisi seperti itu pun Tuhan tetap menghargai kepercayaan kita. Kita melangkah di atas air. Tetapi ketika kita melangkah di atas air, kita merasakan badainya lagi, kita ragu lagi. Tapi ingat, coba lihat, Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tuhan dibilang hantu, Tuhan Yesus nggak marah. Enggak, ini loh aku ini loh Bapakmu. Aku datang untuk menolong kamu.
Udah percaya nih, lalu ragu lagi, mau tenggelam, teriak lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus lihat di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tuhan Yesus tetap setia. Tapi dia juga negur kita. Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Gak usah mengingat sampai kepada memberi makan 5.000 orang tadi, laki-laki, belum perempuan dan laki-laki. Baru yang sampai tadi loh, Petrus sudah mengalami berjalan di atas air, masih bisa ragu. Dia sudah mengalami, dia tahu siapa Yesus, masih bisa ragu. Makanya Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Aku mau menolong kamu. Aku ada di samping kamu. Aku setia menemani kamu, tidak pernah meninggalkan kamu barang sedetik pun. Kenapa kamu masih ragu? Ini teguran sama kita juga, dalam kondisi yang mungkin kita sudah putus asa, nggak tahu mesti bagaimana. Kita sempat percaya, kita sempat fokus nyembah lagi sama Tuhan. Ada masalah lagi, kita nggak nyembah lagi sama Tuhan. Lalu kita percaya lagi, percaya enggak. Gitu. Ngerti? Aku ini nggak ada. Kemarin sudah tak tolong, barusan sudah ketolong. Ini aku ada di samping kamu. Aku mengasihi kamu. Aku mau menolong kamu. Lihat di ayat 32. Yesus dan Petrus naik ke perahu. Mereka berjalan di tengah badai yang begitu luar biasanya, ya, jalan lalu naik ke perahu. Apa yang terjadi? Dan angin pun reda. Luar biasa. Sampai mereka, ayat 33, sungguh engkau anak Allah. Mereka saja pun sama Tuhan mau dibentuk, ya, diproses untuk lebih lagi percaya sama Tuhan. Mereka yang mengalami Tuhan secara langsung, dan kita yang saat ini, ya, yang tidak mengalami Tuhan, harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Luar biasa. Tuhan Yesus ngingetin sama kita, ya, apapun kondisi kita, ya, Tuhan itu mau nolong kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan cuma mau kita percaya sama Tuhan, datang sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Pastikan kita naik di satu perahu yang sama dengan Tuhan. Pastikan perahu yang kita kendarai di dalamnya ada Yesus. Yesus yang memimpin. Maka angin pun akan reda. Ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Pagi ini, hari-hari ini, buat kita orang percaya. Lalu apa yang kita dapat? Kenapa jangan takut? Yang pertama, kalau kita lihat ayat 24 sampai 25,
menunjukkan bahwa inisiatifnya datangnya dari Yesus. Di ayat 24 sampai 25 mereka belum berseru, mereka belum berteriak memanggil Yesus, Tuhan Yesus tolong, belum. Tapi Yesus sudah berjalan terlebih dahulu. Tuhan Yesus setia. Kalau kita lihat di Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, akan kujagai. Ya. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini janjinya Tuhan. Belum kita minta, belum kita ini, Tuhan sudah berinisiatif mau menolong kita. Yang kedua, ayat 27. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena ada Yesus. Dan Yesus bilang, kuatkanlah hatimu. Ini aku, jangan takut. Yesus sedang ngomong, ada aku, gak usah takut. Aku akan yang berperang menggantikan kamu. Aku akan menolong kamu. Aku akan yang berjalan di depan kamu. Aku akan membukakan jalan-jalan yang tertutup. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan buka. Sesuatu yang tidak mungkin akan Tuhan menjadi mungkin. Yang dibutuhkan cuma kuatkanlah hatimu, kuatkan iman percaya kita. Yang ketiga, ayat 29 sampai 30, datang pada Yesus. Artinya Yesus mau kita menghampiri Yesus dengan aktif. Yes, memang Tuhan Yesus yang berinisiatif, Tuhan Yesus yang datang mau menolong kita. Tetapi Tuhan juga mau reaksi, aksi dari kita untuk datang kepada Yesus. Bukan diam pasif, enggak. Tetapi kita datang kepada Yesus, teriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong aku. Datang sama Tuhan. Jangan minta pertolongan kepada manusia, kepada apapun itu. Apalagi datang ke dukun-dukun, kepada orang-orang pintar. Sudah, jangan. Datanglah pada Yesus. Percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Bergantung, berharap, berserah sama Tuhan Yesus. Fokus sama Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, apa yang membuat Petrus takut ya, ketika dia melihat, merasakan tiupan angin, dia menjadi takut. Dia nggak fokus pada Yesus. Padahal Yesus ada di depannya dia. Artinya dia tidak fokus sama Yesus, dia fokus sama masalah. Dalam kehidupan kita, jangan fokus sama masalah, fokus sama Yesus. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus pasti menolong kita, pasti membela kita. Yang keempat, ayat 31 sampai 32, ada pertolongan yang pasti dan tepat pada waktunya Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Kenapa jangan takut? Karena ada Yesus, pertolongannya itu pasti tepat pada waktunya. Dibutuhkan kita cuma tetap percaya, bergantung, berserah, berharap sama Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan Yesus, kuatkan hati kita. Yang kelima, akuilah Dia dalam segala hal. Bahwa dalam segala hal Dia mendatangkan kebaikan. Dalam segala hal
Tuhan pasti tolong. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan saya, ya. Apapun yang diperhadapkan dengan kita, akuilah Dia Tuhan, sebagai Tuhan kita, penolong kita, juru selamat kita, penyelamat kita yang pasti menyelamatkan kita. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, akuilah Dia, bahwa mengingatkan kita bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi hanya karena oleh kebesaran Tuhan. Ingat itu. Terakhir, hati-hati. Ada satu quote yang bagus, yang baik, waktu saya tadi sharing-sharing bersama istri saya. Hati-hati. Ketakutan, kekhawatiran dapat mengubah perspektif kita. Apa itu perspektif? Sudut pandang kita, cara kita memandang kita tentang Allah. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa berubah cara pandang kita. Benar nggak sih Tuhan ada? Kok saya nggak pernah dapat pertolongan? Saya sudah doa, sudah ini, kayaknya Tuhan nggak ada deh. Kayak Tuhan nggak menolong saya deh. Hati-hati. Ketakutan, kekhawatiran dapat mengubah sudut pandang kita tentang siapa Tuhan. Hati-hati. Kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, artinya iman yang teguh pada Tuhan, menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Yesus tak lebih besar, Yesus tak lebih besar di dalamku, di Yesus tak lebih besar, Yesus tak lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yes. Amin. Yes, benar Tuhan. Apapun permasalahan dalam kehidupan kami, sakit penyakitkah, keuangankah, jodohkah, apapun itu dalam kehidupan kami, tetap Yesus yang terlebih besar ya Tuhan. Ya, di dalam kami Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus
Karena Yesus yang terlebih besar dari segala kehidupan di dunia ini, dari segala permasalahan, dari sakit penyakit kita, dari apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, Yesus terlebih besar. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya Roh Kudus. Kau mengingatkan kami bahwa Engkau terlebih besar dari semua badai kehidupan di dunia ini. Yesus terlebih besar Tuhan. Kau terlalu ajaib, terlalu mulia, terlalu hebat untuk menolong kami Tuhan. Apa yang buat kami tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Yes, amin. Ada banyak jalan buntu, pintu tertutup, tetapi di dalam-Mu semua terbuka Tuhan. Dalam nama Kalau orang menutup jalan kami, Tuhan akan membuka beribu-ribu macam jalan, beribu-ribu macam cara Tuhan akan berikan bagi kami, sehingga kami keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami meneguhkan iman kami, menguatkan iman percaya kami bahwa Yesus terlebih besar dari semua permasalahan kehidupan kami. Ya Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan Yesus selalu setia, selalu mau untuk menolong kami, datang memeluk kami, menopang kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa pertolongan daripada-Mu adalah ya dan amin, pasti tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini Tuhan, melalui firman-Mu kami ditegur ya Tuhan Yesus. Kalau kami akhir-akhir ini kami mulai meragukan kuasa Tuhan, bahkan kami meragukan tentang siapa Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana kuasanya Tuhan, kami menjadi ragu. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami lebih membesarkan penyakit kami lebih membesarkan badai dalam kehidupan kami, permasalahan kami lebih besarkan daripada Yesus, kami minta ampun Tuhan pagi ini Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau diselamatkan, kami mau ditolong Tuhan, kami mau menguatkan, meneguhkan iman percaya kami bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang sanggup menolong saya, menyelamatkan saya. Tidak ada yang lain. Ya, kami mau bergantung, berserah, berharap sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Kami mau datang kepada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Kami datang kepada Tuhan Yesus, kami fokus sama Tuhan Yesus, kami nyembah Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengakui Yesus Tuhan. Ya, Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berubah ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, seperti ketika Engkau berkata Tuhan, atau seperti kisah dalam Markus pasal 5 ayat 34, ketika perempuan pendarahan 12 tahun lamanya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Cuma satu keyakinan dia, keteguhan imannya dia, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Dan dia sembuh. Dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Ya Tuhan, kami mau punya iman yang teguh bahwa satu-satunya penolong kami dalam dunia saat ini yang tidak pasti, yang menuju kehancuran, satu-satunya penolong hanya Yesus Tuhan. Dan kami mau berkata seperti wanita pendarahan, asal kami jamah jubahnya Yesus, kami akan selamat. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa Yesus
terlebih besar. Yesus terlebih besar. Fokus kami Yesus, Yesus dan Yesus, bukan masalah. Kami datang di bawah kaki Yesus, nyembah, mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami. Ya Tuhan, terima kasih melalui firman pagi ini ada konfirmasi bagi setiap kami. Terima kasih. Merupakan jawaban doa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Teguran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Artinya Engkau masih mengasihi kami, Engkau peduli sama kami, Engkau sayang sama kami, dan tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini kami praktekkan dalam kehidupan kami. Apapun yang akan kami hadapi saat ini dan di masa-masa yang akan datang, kami tetap pandang Yesus dan mengatakan Yesus terlebih besar. Yesus Tuhan penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus menguatkan setiap kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu, setiap pelayan yang sudah melayani, setiap jemaat dan setiap orang yang menyaksikannya, semuanya diberkati ya Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, worship leader, singers, musician, multimedia, sound, semuanya Tuhan, pendoa, dan siapapun mereka yang berdoa, menjadi pendoa dimanapun mereka. Tuhan Yesus memberkati kami. Dan setiap jemaat yang mendengarkan dan menyaksikannya dimanapun mereka berada, diberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan Yesus di tempat ini yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan. Biarlah mereka diberkati Tuhan Yesus dengan berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah. Anak cucu menantu mereka, pelayanan mereka diberkati ya Tuhan Yesus. Berkati setiap majelis, setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan dengan berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah ada dalam seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami diberkati dan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, tempat itu diberkati dan buat berhasil, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap orang yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan apapun sakit penyakit mereka. Sakit rohani sekalipun Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan Yesus. Akan menyelamatkan mereka-mereka yang belum mengenal Engkau, yang Tuhan tarik mereka untuk menyaksikan YouTube ini. Mereka akan mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Mereka pun akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan Sinode GKIN yang ada di Malang dan seluruh kepengurusannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan beserta dengan mereka. Gereja GKIN di seluruh Indonesia, Tuhan Yesus memberkati beserta dengan mereka, para hamba-hamba Tuhan dan jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, misionaris, penginjil Tuhan di seluruh muka bumi ini, dimulai dari Ngunut, Tulungagung dan sampai ke ujung-ujung bumi, pelosok-pelosok bumi. Tuhan memberkati dan beserta dengan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya beserta aparatur negara. Tuhan berkati mereka. Tuhan bawa mereka memimpin dalam kebenaran, dalam takut dan cinta akan Tuhan, sehingga memimpin dengan benar dan adil dalam hikmatnya Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kami percaya melalui bangsa kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Melalui Indonesia akan dikirim banyak misionaris keluar negeri untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap yayasan yang bekerja sama dengan kami, Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah, PPA, Compassion. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Tuhan berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Tuhan beserta dengan mereka ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh keluarga kami Tuhan, suami, istri, anak, cucu, menantu, cicit. Tuhan memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami, sawah ladang kami, adonan kami, buah kandungan kami, perbendaharaan kami. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus terus beserta dengan kami kemanapun kami melangkahkan kaki. Dan studi kami Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang kami doakan, rindukan, gumulkan, cita-citakan, harapkan, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau ikut rencana-Mu, kami mau ikut kehendak-Mu, artinya suka-suka-Mu Tuhan. Engkau pencipta kami, Engkau yang menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Sejak Engkau menebus kami dari atas kayu salib, hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus Yesus yang ada di dalam kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Roh Kudus. Setiap jemaat Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan terus beserta dengan kami dari tempat ini, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka dalam perjalanan yang akan pulang, ataupun mereka akan menuju ke suatu tempat, ataupun mereka ada di rumah. Tuhan sertai, lindungi, jagai Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Yes. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terlebih besar. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah-curah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Diberkati dari sekarang sampai Yesus datang kali kedua, mendapati kita sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ambil saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.